Hai Mams, makasih ya sudah klik video ini. Mams, kali ini saya mau sharing beberapa langkah yang saya lakukan dari anak saya speak delay sampai dia bicara lancar. Sebenarnya Mams, saya sudah bikin video penjelasannya, aktivitas apa aja, belajar apa aja nih seharian dari pagi sampai malam. Saya ada dua bikin video. Video pertama itu aktivitas belajar anak saya dari pagi sampai siang. Dan video yang kedua itu aktivitas belajar anak saya dari sore sampai malam. Mams bisa contek, bisa tiru, bisa lihat semuanya. Tapi mungkin Mams nggak sempat lihat. Saya mau bahas di video kali ini secara singkat aja. Jadi Mams, langkah pertama, saat saya sadar anak saya speak delay, usia 2 tahun 5 bulan Mams. Saya segera konsultasi ke dokter spesialis anak, dan dokter tersebut menyarankan untuk saya segera bawa anak terapi di klinik tumbuh kembang anak, yaitu terapi sensori integrasi. Singkat cerita nih Mams, hanya 1 bulan anak saya terapi di sana. Kemudian Mams, saya ambil alih semua pelajaran fokusnya, hanya melatih anak saya di rumah. Mams, baru kali ini saya cerita nih. Sebenarnya Mams, saat saya melatih anak saya di rumah, saya masih mengalami sindrom baby blues, yaitu depresi ringan setelah pasca melahirkan. Itu benar-benar parah Mams. Mams, nantinya saya akan bahas bahaya baby blues ya Mams. Nah, sekarang kita balik lagi ke topiknya Mams. Langkah kedua yang saya lakukan adalah setiap hari saya mengajarkan anak saya untuk latihan fokus. Latihan fokus ini adalah istilah saya Mams, yaitu latihan yang membuat anak untuk tetap berpikir, mengingat, menghafal, melakukan semua gerakan otot tangan, otot kaki, dan permainan tersebut, latihan tersebut harus bertujuan untuk melatih ketelitian dan kesabaran anak. Mungkin Mams bingung nih, latihan fokus seperti apa sih? Si anak ini dalam sehari harus berpikir, mengingat, menghafal apapun terserah. Yang pertama, Mams bisa kenalkan semua bagian tubuhnya namanya apa aja, nama-nama anggota keluarga siapa aja, mama, adik, ayah, kakek, nenek, semuanya Mams kenalkan. Kemudian Mams bisa kenalkan nama-nama hewan, nama-nama warna, nama-nama bentuk. Mams ajak bercerita, Mams ajarin anak bernyanyi. Nah, selanjutnya Mams harus mengajari anak main puzzle. Puzzle merupakan mainan wajib. Nanti saya akan bahas lebih detail di video ini ya Mams ya. Nah, yang ketiga nih Mams harus ajari anak untuk latihan gerakan oral motor, yaitu supaya otot-otot mulut anak nggak kaku lagi Mams. Kemudian Mams harus melatih anak sikat gigi dan sikat lidah. Untuk sikat lidah, jangan terlalu dalam ya Mams, bagian tengah sama luar Mams. Nah, khawatir malah masuk ke tenggorokan, nanti anaknya muntah, malah nanti anaknya trauma ya Mams ya. Saya sudah ada video mengenai pembahasan cara untuk membujuk anak sikat gigi dan sikat lidah ya Mams. Mams bisa contek, bisa lihat videonya. Langkah selanjutnya Mams, setelah saya mengajari anak gerakan oral motor, lanjut lagi Mams, ganti permainan dengan permainan motorik halus, dengan permainan motorik kasar, dengan permainan latihan terapi sensori integrasi, dengan latihan terapi okupasi, seperti itu Mams. Semuanya videonya sudah saya bikin di channel ini Mams, tinggal Mams contek, atau Mams bisa request komentar di YouTube, di Instagram, ataupun di Facebook, nanti saya kasih kirim linknya. Kemudian Mams, kalau Mams tanya, anak saya ini cepat bosan, baru beberapa detik, belum 1 menit, dia sudah lari. Mainan fokusnya udah dilempar. Dia marah, dia ngambek. Nah, jawabannya Mams, kalau anak menghindar gak mau main fokus, Mams harus gerak cepat. Ganti permainannya, ikuti kemauan anak. Anak mau main apa, yaudah ikutin. Misalkan anak Mams gak mau menghafal huruf, ya udah gak apa-apa, bisa ganti lagi dengan menghafal nama-nama hewan, bisa mendengarkan suara-suara hewan, Mams bisa ajak bernyanyi, kemudian Mams bisa tanya jawab. Nah, gimana caranya? Mengajak anak bicara, mengajak anak tanya jawab, sedangkan anak sendiri pun belum bisa bicara, hanya diam. Mams, saat Mams mengajak anak ngobrol, bernyanyi, bercerita, Mams ajak anak untuk tanya jawab, anak akan melihat Mams meskipun hanya sebentar, tapi kuping telinganya mendengar Mams. Mams saat berbicara, bercerita, bernyanyi, seperti saran saya, mulut Mams saat berbicara terbuka lebar, ngomongnya bicara jelas, pelan-pelan,
Supaya apa? Mata anak melihat gerakan mulut mamanya bergerak, kuping telinganya mendengar kata-kata mamanya langsung masuk ke otaknya Mams. Semua kata-kata yang Mams katakan ke anak, saya jamin akan masuk langsung ke otaknya Mams. Akan tersimpan di suatu ruangan dengan rapi Mams. Meskipun anaknya diam aja atau nunduk, gak apa-apa Mams, teruskan ajak bicara, ajak ngobrol. Ngomong aja terus Mams, saya begitu Mams. Anak saya nih Mams seringnya cuek, acuh, diam aja nunduk. Atau dia lari. Kalau saat dia lari, saya kejar Mams. Dia ke kamar mana, saya kejar. Dia ke dapur, saya kejar. Yang penting Mams, saat dia lari, saya tetap kenalkan dia. Kakak, ini mainannya warna apa? Kakak ini huruf apa? Kakak yuk nyanyi yuk. Seperti itu Mams. Atau apa aja Mams. Gimana caranya? Anak saya tuh aktif sekali. Maunya lari-lari, maunya lompat-lompat. Gimana cara main fokus, sedangkan anaknya aja gak bisa diam. Mams bisa kok tetap ajari anak fokus. Bikin permainan, buat permainan, mengikuti kemauan anak. Kalau anak Mams suka lari, bisa bikin permainan dari lari. Misalkan melempar bola. Jadi Mams ajari anak untuk dia lari, kemudian berhenti, kemudian melempar bola. Memasukkan bola, melempar bola ke dalam wadah yang telah Mams siapkan. Saat anak Mams sukanya melompat-lompat, Mams sediakan alas puzzle. Kayaknya dulu saya pernah bahas ini deh di video saya sebelumnya. Jadi alas puzzle, Mams beli yang gambar hewan, yang ada huruf angkanya boleh. Itu lebih menarik Mams, yang berwarna-warni. Kalau anak Mams suka melompat, Mams ajari dia melompat sambil belajar fokus. Caranya seperti di video saya sebelumnya. Alas puzzle Mams letakkan, jadi Mams suruh, ayo kakak melompat. Yang mana gambar, misalkan yang mana gambar kupu-kupu, yang mana huruf A, yang mana huruf B. Nah, anak yang suka melompat, dia pasti mau melompat Mams. Dan saat melihat gambar alas puzzle, anak otaknya berpikir Mams. Dia konsentrasi. Dia mendengar kata-kata mamanya, dia mendengar perintah Mams, instruksi Mams. Saat Mams bilang, kakak yang mana gambar kupu-kupu ya? Anak matanya konsentrasi. Yang mana gambar kupu-kupu ya? Pertama Mams pelan-pelan dulu ajarin. Ini kak kupu-kupu, ini huruf A, ini huruf B. Ayo kakak lompat, yang mana kupu-kupu? Anak awalnya memang susah. Dia ragu-ragu atau dia nggak mau. Jadi Mams pertama kali Mams dulu yang lompat. Nah, Mams ajarkan Mams lompat ke arah gambar kupu-kupu. Seperti itu Mams. Kira-kira Mams kebayang gak nih apa yang saya ucapkan nih? Mudah-mudahan Mams ngerti ya apa yang saya maksudkan. Misalkan nih anak Mams nih suka melempar-lempar mainan. Baru main puzzle, gak berhasil pasang puzzle, dia langsung ngambek. Dibanting puzzle-nya. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Bujuk anak, ngasihati anak, kakak, sini main puzzle sama mama. Kalau dibujuk rayu, anak gak mau mendekat lagi, ya udah gak apa-apa. Tapi Mams suruh anak, kakak sini coba duduk dekat mama. Pastikan anak duduk diam, pastikan mata anak Mams itu melihat Mams main puzzle. Mams sambil bersuara, sambil bercerita, memasang puzzle dengan benar. Nah, sekarang saya bahas nih Mams, cara berhasil saya melatih fokus anak dengan permainan puzzle. Mams, puzzle ini adalah mainan wajib menurut saya, karena puzzle ini merupakan salah satu aktivitas bermain saat terapi di klinik. Mams, puzzle itu melatih anak untuk teliti, sabar, melatih motorik halus, otot-otot mata anak bergerak, otot tangan bergerak, anak memegang puzzle tersebut, memasukkan puzzle tersebut, anak otaknya berpikir, konsentrasi, menghafal, mencocokkan gambar. Makanya saya bilang, puzzle ini adalah mainan penting. Sekarang saya akan bahas nih Mams, ini adalah rumus penting cara berhasil saya melatih fokus anak saya. Yang pertama nih Mams, maaf ya kalau misalkan di luar nih berisik, anak saya nih 2 balita belum tidur. Nah, yang pertama nih Mams, jika Mams punya puzzle knop, yaitu puzzle yang ujungnya itu ada pegangan seperti ini. Saya bilang ini ujung ada pegangannya. Puzzle knop seperti ini, puzzle seperti ini. Mams bisa sediakan beberapa papan gambar Mams. Jadi misalkan gini Mams. Ini sebentar Mams. Kalau ini kan puzzle isinya 9 keping. Nah, dari yang ininya saya bilang papan puzzle, dan yang isi dari puzzle ini saya bilang keping. Jadi kalau Mams punya puzzle knop seperti ini, yang saya bilang tadi yang ujungnya ada pegangannya ini, Mams sediakan beberapa papan gambar dengan gambar yang berbeda. Supaya apa Mams?
Mams wajib menyediakan mainan apapun, beberapa mainan yang berwarna-warni, beberapa mainan yang lumayan banyak, supaya apa? Anak itu masih sangat super bosan, Mams, karena dunianya masih bermain. Dia nggak bisa kita ajak belajar, nggak bisa, Mams. Jadi kita sebenarnya ajak dia belajar, tapi dengan kondisi suasana ceria, dengan kondisi bermain seperti itu, Mams. Jadi menyediakan semua permainan berwarna-warni ya, Mams. Sama seperti puzzle, Mams. Mams sediakan puzzle yang berwarna-warni. Saya dulu beli puzzle kenop seperti ini 4-5 papan gambar, Mams. Nah, setelah anak saya berhasil main puzzle seperti ini yang ada pegangannya, naik tingkat, Mams. Mams sediakan lagi puzzle yang isinya 9 keping seperti ini. Ini kan kalau dihitung kepingnya ada 9 ya, Mams. Mams beli beberapa papan gambar dengan gambar berbeda seperti tadi, supaya anak bisa memilih gambar kesukaannya apa, supaya anak gak bosan. Nah, jadi ini saya beli 4-5 papan gambar lagi dengan gambar berbeda. Mams ajari, kalau misalkan anak Mams sudah berhasil pasang puzzle isi 9 keping, naik tingkat lagi, Mams. Mams sediakan 4-5 papan gambar yang isinya 16 keping seperti ini, Mams. Nah, ini contohnya. Ini kalau Mams hitung kepingnya itu jumlahnya 16 keping. Mams rutin latih anak sampai berhasil. Mams, ini saya beli puzzle banyak banget setiap bulan. Puzzle ini udah banyak banget nih, Mams. Sebentar. Ini kira-kira udah sampai seperti, Mams. Udah kayak saya tuh kayak di rumah tuh udah kayak taman kanak-kanak, Mams. Kayak TK di rumah, bener-bener latihan, belajar, bernyanyi. Udah bener-bener rame banget di rumahnya. Puzzle seperti ini tuh udah jumlahnya hampir 34 papan, Mams. Dan kenapa saya harus beli sebanyak ini, Mams? Karena saya tahu, Mams, anak-anak masih super bosan. Anak-anak cepat bosan, jadi saya beli macam-macam gambar seperti ini biar mereka milih, Mams, mana yang mereka suka. Ada gambar kapal, ada gambar sapi, kemudian ada gambar zebra, singa seperti ini, Mams. Jadi Mams bisa beli. Oh ya, Mams, saya beli di Shopee gambar yang seperti ini, Mams, yang isi 9 keping maupun yang 16 keping itu murah, Mams, hanya Rp5.000. Kalau misalkan puzzle yang kenop seperti ini memang mahal sih, Mams. Harganya Rp25.000 sampai Rp35.000 ya, Mams. Makanya saya beli banyak karena murah banget, Mams. Isi 9 sama 16 keping ya tadi cuma Rp5.000. Nah, selanjutnya, Mams, kalau misalkan anak Mams sudah berhasil main puzzle kenop seperti ini dan puzzle 9 keping maupun yang 16 keping, anak Mams sudah berhasil, saya jamin, Mams, fokus otaknya itu benar-benar sedikit lagi nih, Mams, akan terbentuk 100%. Kenapa saya yakin? Karena, Mams, mainan puzzle ini seperti yang tadi saya bilang, ini ajaib banget, Mams, bagus banget. Dengan main puzzle seperti ini, anak konsentrasi, dia berpikir, mencocokkan gambar, menghafal warna, menghafal gambar. Jadi, di rumah, selain Mams harus sering ajak anak berbicara, ngobrol, ngomong, sering mengajak anak bernyanyi, bercerita, jangan lupa ya, Mams, ini adalah mainan wajib, mainan puzzle, harus rutin dilatih. Awalnya memang susah, Mams, anak pasti menolak. Kalau anak gak menolak, baru main sebentar, puzzle-nya dibuang, karena kesal. Main puzzle ini susah, Mams, tapi kalau anak Mams sudah berhasil main puzzle seperti ini, yang isi 9 keping, maupun yang 16 keping, saya jamin nih, Mams, sebentar lagi anak Mams fokus otaknya terbentuk 100%. Dia akan berbicara, dia akan mengeluarkan kata-kata, Mams. Seperti itu, Mams. Kalau Mams mau anaknya cepat bicara lancar, lakukan cara berhasil saya, lakukan yang saya larang. Seperti itu, Mams, ya. Saya beneran minta maaf ya, Mams, kalau misalkan di video ini maupun di video manapun yang di channel saya, kalau misalkan kata-kata saya terlalu menggurui, so pintar, so hebat, saya minta maaf. Saya nggak ada niatan seperti itu. Saya nggak mau pamer, nggak mau, Mams. Yuk, Mams, sama-sama kita latih anak sampai dia berhasil bicara lancar. Dan kalau anak Mams sudah bisa bicara lancar, jangan putus belajar fokusnya. Tetap latihan fokus ya, Mams. Untuk apa? Untuk persiapkan anak Mams supaya menerima pelajaran apapun saat di sekolah lebih cepat menerima di otaknya, lebih cepat pintar. Seperti itu, Mams, ya. Terima kasih banyak untuk Mams yang dari tahun kemarin, pokoknya di Mams dimanapun, terima kasih banyak setia nonton video saya, nungguin video saya. Ya ampun, saya cuma bisa doa, saya bisa bantu doa supaya semoga semua yang nonton video saya anaknya segera bicara lancar. Amin, amin. Makasih ya, Mams.